Nah, Sobat R, ini tamu saya sudah datang ya pagi hari ini yang ditunggu-tunggu. Sobat R tadi yang sudah di rumah mempersiapkan pertanyaannya, pengen tanya nih, iya, apalagi yang linu-linu, iya, aku nih sering linu, nyeri, tulang juga, apakah ini termasuk tanda-tanda pengeroposan tulang, tak asam urat dan lain sebagainya? Kita nggak pernah tahu ya Sobat R ya. Nah, di sini sudah ada dua pakarnya langsung dari Stikes dan Akper Bina Sehat PPNI. Saya sapa dulu ya. Halo, selamat pagi Pak Agus. Selamat pagi. Iya, Mbak gimana Ana. kabarnya Pak? Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat-sehat. Sehat Pak ya. Hari ini cerah banget. Sudah sarapan Pak? Alhamdulillah sudah ya Pak ya. Iya. Kalau Mbak Eni bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Sehat juga ya. Mbak Eni untuk kedua kalinya datang ke studio ya. Ya, kedua kali. Ya, di sini nanti kita akan berbicara soal linu atau nyeri tulang. Apakah ini tanda pengeroposan tulang? Nah, ini sudah ada Mbak Eni dan Pak Agus dari Stikes dan Akper Bina Sehat PPNI. Sobat R bisa bertanya lewat telepon 3-nya 4 kali 94, SMS juga bisa di 081234594400. Nampaknya sudah ada yang nggak sabar pengen tanya. Ini mungkin dari pagi tadi memang udah nunggu-nunggu kedatangannya. Ya nggak apa-apa ya, kita terima ya. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Mbak. Iya, selamat pagi, dengan siapa ini? Nadia Mbak. Mbak Nadia. Waduh, ini kenapa Nadia? Enggak mau. Yang mau ditanyakan apa nih? Nyeri sendi itu loh Mbak, radang sendi. Radang sendi? Iya. Iya. Penyebabnya itu loh. Oh, penyebab radang sendi ya? Iya. Oke. Apakah penyebab itu pengaruh makanan? Kan sering ya Mbak, karena makan jeroan itu loh. Gitu. Terus? Es. Sama es ya, apakah ini berpengaruh? Iya, apakah pengaruh Mbak? Sama satunya Mbak, asam urat. Ya? Apakah sama Mbak? Oh, asam urat ini apakah sama dengan ini pengeroposan tulang? Radang, ya. Oh, oke. Ya. Itu aja Mbak. Itu aja Mbak Nadia ya. Ya. Oke, terima kasih Mbak Nadia. Oke, sudah ditunggu-tunggu dari tadi, jadi langsung siap-siap nelpon nih tadi ya. Oke, saya ini aja dulu ya, saya kolek untuk pertanyaannya. Satu lagi, halo selamat pagi. Halo, selamat pagi. Pagi. Iya, dengan siapa ini Bapak? Saprul. Oh ya, Mas Safar. Ayo silakan, Ya. monggo. Sama Pak Agus dan Mbak Eni nih yang mau ditanyakan apa? Iya, mau tanya ke Mbak Edi. Iya. Iya Mbak Edi, tulang saya kok sering belaklis. Apa? Tulang saya loh sering belaklis. Oh, tulang yang mana ini? Tulang yang mana? Tulang yang punggung. Oh, tulang punggung. Oh, gelak Iya. ya apa ya? Iya, Iya. dulu pernah patah. Oh. Iya. Iya. Dulu pernah patah ya ceritanya ya. Iya. Terus ini apa gitu yang ditanyakan? Itu apa? Iya, kalau Kenapa gitu? buat aktivitas sering sakit. Apalagi kalau angkat yang berat-berat ya. Iya. Oke, ya, sip. Itu aja. Iya. Ya, ya, mana? Oke, terima kasih ya Mas ya. Waalaikumsalam. Terima kasih buat Mas Mas Safarudin ya. Oke, itu tadi sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ya. Tapi sebelumnya saya pengen tahu dulu nih ya, sebelum kita ke dua pertanyaan yang sudah terkolek tadi. Sebenarnya apa sih ragam sakit yang menyerang tulang secara umum, Mbak Eni atau Pak Agus gitu? Dan apakah ada yang membahayakan? Kadang kan tanpa, apalagi perempuan ya, kayak saya pagi-pagi harus bangun banyak aktivitas gini dan lain sebagainya. Kadang-kadang meneng-meneng longgo kok linu kabeh nyeri. Nah, ini bisa dijelaskan apa aja ragam sakit yang menyerang tulang secara umum? Monggo. Ini Mbak Eni ya. Ya, silakan Mbak Eni. Iya. Sebenarnya ragam penyakit tulang ini banyak, Mbak. Nah, jadi salah satu contohnya yang tadi sempat dibahas ada osteoporosis. Jadi yang namanya osteoporosis dari katanya saja, osteo itu tulang, porus itu keropos. Ya, gampangannya kalau osteoporosis berarti keropos tulang. Iya. Kemudian ada lainnya, yakni kalau di bahasa medis ya itu namanya ini osteoartritis. Osteoartritis. Yang tadi sempat ditanyakan peradangan sendi. Nah ini memang jadi bedanya di situ ya, osteoporosis pengeroposan, kalau osteoartritis ini peradangan pada sendinya. Oh, iya. Nah, kemudian kalau peradangan di tulangnya, ini istilahnya beda lagi, apa namanya ini? osteomielitis. Oh, osteomielitis. Jadi itu sebenarnya tulangnya beda-beda ya. Banyak sekali. Kemudian contoh lainnya ada TB tulang. Jadi mungkin selama ini kita berpikiran
penyakit TB itu hanya TB paru atau Iya. TBC paru, tapi ternyata ada TB yang menyerang tulang. Ya. Iya, itu jadi kemudian sebenarnya banyak. Contoh lain ada fraktur. Fraktur itu artinya patah tulang. Oh, Ya, jadi patah tulang ini juga merupakan salah satu kelainan di Terus? ada kanker. Nah, ternyata memang banyak sekali ragam penyakit di tulang itu. Iya, yang paling ini kanker tulang ya pasti ya. Iya. Yang paling parah ya. Yang paling membahayakan istilahnya Iya. seperti itu ya. Oke, kita beralih dulu ke pertanyaan yang pertama tadi ya. Ini dari Mbak Nadia ya. Tadi menanyakan penyebab radang sendi karena Mbak Nadia sering mengalami sendinya yang nggak enak gitu. Apa gara-gara pola makannya senang makan jeroan, itu berpengaruh. Gimana ini Pak Agus, monggo. Iya. Pada dasarnya sendi itu kalau memang pertama tidak ada trauma atau tidak ada yang pencetusnya, memang nggak muncul radang itu ya. Gitu ya. Namanya aja radang. Radang itu mesti ada penyebabnya. Seperti pada panas itu kan juga radang. Mungkin tenggorokan nyeri itu ada panas. Nah, pada sendi ini biasanya mereka itu mencampur baur antara pola makan. Nah, biasanya jeruan itu menimbulkan asam urat. Itu benar asam urat. Tapi kalau radang sendinya enggak ya. enggak, Oh, jadi gitu. bisa jadi Mbak Nadia ini enggak radang sendi tapi asam urat ya, Asam karena uratnya kalau lihat dari tinggi. pola makannya tadi ya Iya. suka jeroan ya. Tapi kalau untuk radang sendinya, Nggih. saya rasa Enggak tidak, ya. karena radang sendi di situ sendi itu ada cairan, namanya cairan sinovial. Nah, cairan sinovial kalau radang ada infeksi baru timbul suatu peradangan. Iya. Jadi radang sendi itu bisa dibilang kalau memiliki trauma misalkan kayak patah tulang atau Iya, pernah kecelakaan benar. apa yang tulangnya Atau ini ya. pernah jatuh gitu ya. Terus atau ini misalnya jatuh terus diurut atau kita nggak tahu. Iya, Terus iya. ternyata ada luka kecil. Nah, luka kecil itu kita nggak dirasa misalkan. Itu menginfeksi atau sampai masuk ke bagian cairan sendinya. Oke. Jadi itu bisa menimbulkan radang sendi atau pada lansia, istilah-istilah yang sudah lanjut usia. Nah, itu memang benar karena cairan sinovial itu berkurang sehingga terjadi jadi pergeseran. radang sendi pergeseran. bisa ya, Iya. tapi kalau usianya sudah ini Udah banyak ya. sepuh Nggih, gitu ya. itu Nggih, bisa juga bisa ya mengalami juga. walaupun tidak ada trauma atau pernah jatuh dan lain sebagainya, Bisa. itu secara alami ya. Secara alami ya. Oke. Jadi ini Mbak Nadia bisa jadi bukan radang sendi tapi asam urat. Tapi kalau untuk yang suka minum es apakah berpengaruh juga sama ini? Enggak ada ya, Pak ya? Nggak ada. Oh, enggak ada. Segero es Iya. iku kan pengaruh ya. Apalagi panas-panas kalau minum es. Oh, Wah. cucok pokoknya ya. Endang bambang guys Iya. ya. Nah, asam urat ini apakah sama dengan osteoporosis? Tadi pertanyaannya Mbak Nadia seperti itu. Monggo. Mbak Eni. Iya, kalau kita bilang asam urat itu apakah sama dengan osteoporosis, jelas berbeda. Jadi asam urat itu kalau di kesehatan itu masuk dalam klasifikasi artritis, masuk di peradangan. Ya. Yang asam urat itu ya. Iya. Namanya artritis gout. Jadi istilahnya itu kadar purinnya di dalam tubuh kita itu Yang tinggi. tinggi. Ya. Jadi Kadar purin, apa iya, itu? purin ini zat yang kalau nanti berefek itu ke nyeri sendinya ini. Kalau kadar purinnya tinggi, kalau di lab kan, atau kalau di tes biasanya kan ada tes itu sekarang sudah. Oh iya, tes buat ini ya, asam apa Iya. kolesterolnya berapa? Iya, atau asam urat. Nah, gitu. itu biasanya kelihatan tinggi dan yang dirasakan nyeri di persendian, khususnya di area ujung-ujung jari-jari. jari. Nah, ini Oh, gitu ya. ya. Jadi nanti yang kalau misalnya sudah terdeteksi adanya asam urat, berarti nanti pola makannya yang harus diubah. Iya, iya. Ini. Jadi asam urat itu murni dari pola makan ya di Pola sini ya. makan. Iya. Oh, oke. Iya. Jadi Iya. yang nyeri bukan di di persendian khususnya, tapi di Tulang- ujung-ujung sarafnya. Oh, di ujung-ujung, Misalkan ujung. yang Iya. sering kali kan nyerinya di jari-jari, ya, itu bukan di persendiannya. Oh, seperti Bukan itu di yang asam persendian urat ya. dasar Kalau gitu. osteoporosis, Kalau beda lagi. osteoporosis ini masa tulangnya ini berkurang. Dalam artian begini, tulang itu ada
gampangannya ada isinya, ada Iya. matriks tulang gitu ya. Nah, isinya ini ada mineral, ada kalsium. Nah, ternyata karena suatu kondisi kepadatan tulangnya ini mulai berkurang. Ini biasanya dipengaruhi oleh usia kah? Bisa usia, kemudian jenis kelamin. Oh ya? Iya, Ini ternyata lebih cepat osteoporosis yang laki apa yang perempuan ini, Mbak? ternyata Cewek. Perempuan. Hati-hati Mbak Ana. Iya, ternyata perempuan 3 kali lebih beresiko terjadinya 3 kali. osteoporosis. Oh, nggak main-main Sobat R ya? Iya. 3 kali. Iya, yang Ini pertama bisa dicegah dengan gimana? iya. Kalau dari segi usia dan jenis kelamin sebenarnya faktor yang tidak bisa kita ubah. Oh gitu ya? Iya. Contohnya usia begini, perempuan Ini masih kan, usaha Pak ya? Bener. Pengen perempuan biar nggak ini. iya. Contoh kalau perempuan ini kan mengalami masa menopause. Nah, kita biasa sering menyebutkan masa berhentinya haid. Nggih. Nah, ini ternyata ada hormon yang mengalami penurunan, yakni hormon estrogen. Nah, padahal hormon ini berfungsi untuk membantu penyerapan sebagai fasilitator untuk penyerapan kalsium ke tulang. Nah, karena menurun maka kalsiumnya otomatis ikut berkurang. Oh begitu ya. Laki-laki bukan ndak kena, tapi pasti Oh, kena pasti juga. kena, sama. tapi mungkin agak lamaan Iya. gitu ya, duluan perempuan. Sebenarnya banyak faktor, Mbak. Iya. Contoh faktor yang bisa diubah kalau untuk mencegah osteoporosis atau keropos tulang itu Dengan minum susu kah? Iya, Ya sekarang betul. banyak Betul. susu yang ini. mengubah pola hidup. Contohnya yang kebiasaannya merokok atau minum minuman beralkohol atau bahkan penyuka kopi. Ini tapi perlu digarisbawahi ya, tentunya yang jumlahnya berlebih. Banyak. Iya. Oh. Nah, contoh ya itu konsumsi, contohnya rokok ini ya ternyata akan menghambat penyerapan kalsium. Nah, ini juga harus diketahui. Oke, ya. Iya. Ini masih ada satu pertanyaan lagi dari Mas Safarudin, tapi buat Sobat R mungkin yang mau menyusul, mau bertanya kepada Pak Agus dan Mbak Eni, monggo. Ini bisa telepon di 3-nya 4 kali 94 ya. Ini sudah ada yang bergabung, coba kita angkat dulu satu telepon. Halo, selamat pagi. Halo pagi. Iya, dengan Mas Faizin ya. Iya, Pak. Iya, monggo Mas. Mau tanya apa sama Mbak Eni dan Pak Agus? Ya kebetulan kan dulu pernah kecelakaan, Pak, ya, kan patah tulang. Terus ini apa kadang itu agak terasa cenut-cenut gitu kan. Ada yang bilang itu tanda-tandanya mau apa? Badannya kurang sehat gitu. Maksudnya kalau kurang sehat itu tandanya itu tulang yang tadinya patah itu cenut-cenut gitu. Oh, kalau mau sakit gitu tulangnya Iya. cenut-cenut, ngasih tanda gitu. Iya, Ada yang apa bilang bener gitu. gitu. Oh. Apa ada hubungannya? Iya, apa benar. Tapi masih sering cenut-cenut Mas itu bekas luka apa kecelakaannya itu. Iya kadang, Pak. Gitu ya. Oke deh. Terus yang kedua itu Apa? kan kadang banyak orang ini apa kalau kena dingin-dingin gitu, habis mandi dingin kan kadang terasa cenut-cenut gitu. Itu tandanya apa, Pak? Oh gitu ya. Iya. Oke. Pokoknya nggak hatinya kan yang cenut-cenut. Udah enggak, Pak. Oh, udah cenut-cenut move on. hatiku. Itu tandanya apa gitu ya. Oke deh. Geng. Itu aja Mas Faizin. Iya, makasih. Ye, sama-sama. Terima kasih buat Mas Faizin. Satu telepon lagi sebelum kita jeda. Halo, selamat pagi. Halo pagi Mbak Hana. Iya, dengan siapa ini sayang? Dengan dia Mbak. Oh iya, Mbak Dia di Magersari ya? Iya, Mbak. Iya, Mbak Dia, monggo. Mau tanya, kalau mandi malam itu bisa pengeroposan tulang nggak? Kayak Mandi encok malam. habis ya. Bisa Iya, pengeroposan tulang nggak gitu Iya, ya? Itu encok gitu. Iya. Iya, mandi tulang, nggak mandi kembang kan? Enggak Mbak. Oh, Kalau mandi kan tulang, mandi malam maksudnya kok? Iya, mandi malam tuh. Mandi Mbak. malam, Kan ini kan kata iya. orang dulu-dulu jangan Iya, mandi malam. garai apa? Rematik Encok, gitu kan? ya, rematik gitu. Ya, Apakah itu benar? Iya bener, apa itu bener gitu. Oke. Iya, soalnya aku Sering suka mandi malam ya? Iya, pulangnya kan malam jadi kalau nggak mandi langsung tidur nggak enak ya, Mbak. Oh gitu Nggak ya. bisa tidur, iya. Oke, Iya, sip. makasih, Mbak. Oke, terima kasih ya Mbak Dia ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah ada beberapa pertanyaan di sini yang sudah saya kolek tapi nanti kita jawab satu-satu ya. Ini sudah ada yang telepon lagi. Kayaknya banyak yang pengeroposan tulang ini. Halo, selamat pagi. Pagi. Nggih, pagi dengan yang ada di mana ini, Mas? Di Bangsal. Sama Iya. Mas Glewo? Iya. Ya, monggo Mas Glewo. Yang mau ditanyakan apa nih? Bapak
biasanya kan kalau capek-capek gitu ya, itu pinggangnya itu minta diinjak-injak gitu. Oh. Itu nanti pengaruh apa enggak ke tulang? Oh iya. Soalnya kan biasanya sampai bunyi kretek-kretek gitu. Malah lek gak kretek gak enak kok kayak unine sedikit baleni Iya. gitu ya. Itu nanti ada pengaruh negatifnya apa enggak? Terus itu aja. Terus ini kalau habis pijet gitu ya, biasanya kok sampai ketiduran gitu loh. Itu efeknya karena apa gitu? Oh, efeknya karena lembur sampean semalam kemarin. Kan kebanyakan gitu biasanya. Iya, itu ada hubungannya nggak sih kok sampai gitu ya? Oke, gitu aja. Ya. Mas pesan saya satu Mas Glewo. Sampean kalau minta diinjek-injek jangan minta diinjek Mas Faizin ya. Kecilin sampean soalnya. Proto, Pak. Temennya soalnya. Oke, terima kasih Mas Glewo ya. Ya, makasih. Oke, yo, thank you buat Mas Glewo. Monggo, ini saya ke Mas Safarudin dulu ya, penelpon kedua tadi. Kata ini kan pernah patah tulang gitu kan, pernah kecelakaan dulu. Terus ini kadang-kadang tulang punggungnya sering oglek-aglik gitu. Apalagi kalau pas bekerja agak berat begitu ya. Nah, ini kenapa nih Pak Agus? Oke. Mas Safarudin ya. Yeah. Tadi saya cuman bingung. Patah tulang yang bagian mana? Patah tulangnya di punggung tadi. Tulang punggungnya. Iya, di punggung. Kalau memang tulang punggung, dulu memang sudah dilakukan tindakan medis belum? Seperti pemasangan body jacket. Body jacket itu mulai dari tulang dada sini sampai ke bagian perut itu dilakukan pemasangan gips. Jadi sirkuler, jadi harus di gips kurang lebih pertama kali dulu, gitu ya, pertama kali kecelakaan ya, dibawa ke rumah sakit pasti dilakukan itu. Kalau nggak gitu, sebelum itu dilakukan mesti ada pemeriksaan seperti pemeriksaan foto rongsen, pemeriksaan MRI, pemeriksaan CT scan. Kalau dinyatakan itu memang benar ada kompresi, kompresi itu artinya tulang yang di punggung itu ada yang istilahnya antara tulang pertama dengan tulang yang kedua itu berhimpitan yang sangat dalam. Nah itu sebetulnya harus wajib berhimpitan dekat gitu. Iya, ini maksudnya. Seperti kalau mobil ketabrak itu Mbak, tepos istilahnya kan. Itu yang bahaya sekali. Harusnya ke medis itu setelah dilakukan pemeriksaan semua, dokter spesialis tulang akan menyarankan ini wajib MRS, wajib opname. Kalau memang dinyatakan dokter ini aman, pasti dilakukan istilahnya fiksasi luar. Fiksasi luar itu seperti pemasangan gips tadi. Jadi selama 3 bulan harus di gips. Setelah selesai 3 bulan kontrol lagi, difoto lagi. Kondisi untuk tahu tulang kondisinya itu, seperti iya, apa ya, sudah kembali lagi normal. Kembali normal apa masih ada apa, karena di tulang vertebra, tulang belakang itu kan ada semua sistem saraf di situ. Khawatirnya kalau sampai terjadi penyempitan pada tulang saraf atau terjepit tulang sarafnya, ini yang ke bawahnya ini nanti yang bisa menyebabkan kelumpuhan. Kalau sampai bunyi kletek-kletek, nah ini sebaiknya ke dokter dulu untuk dilakukan pemeriksaan itu. Jadi tadi. Sarannya kepada Mas Safarudin adalah menghubungi dokter ya, dokter dulu, untuk ngecek ini kenapa gitu, iya, cari tahu. Sebaiknya harus difoto dulu, benar apa enggak yang bunyi kletek-kletek itu sampai terjadi pergeseran di tulang tulangnya. punggung. Gitu. Ini kan ada ruas-ruasnya itu ya. Iya, ruas-ruas itu yang bahaya karena setiap ruas itu ada spinal cord, namanya ada saraf ya, akar-akar saraf, di mana kalau orang Jawa dulu bilang kalau sampai sarafnya kecepit namanya kecepit, gitu. Iya, itu di medis itu sudah banyak nanti ada terapi-terapinya. Apalagi kalau sampai trauma, jatuh, bahaya sekali antara tulang leher sampai ke punggung. Kalau sampai terjadi fraktur atau pergeseran itu nanti sangat bahaya. Sebaiknya ke dokter, pemeriksaan lebih lengkap. Selama nggak berpengaruh ke ekstremitas atau tiba-tiba langsung lumpuh atau apa, itu bisa ya hubungannya dari punggung ke kaki. Iya, kelumpuhan bisa. Bisa menyebabkan kelumpuhan. Maka itu bahaya sekali kalau sampai bunyi atau apa, baiknya ke dokter diperiksa. Kalau memang aman, nanti dokter akan memberikan solusinya. Terus baiknya harus difiksasi luar aja Mas, misalkan itu.
ya di give itu tadi. Soalnya sampai oglak-aglik Iya, loh ya itu keluhannya tadi ya. Bahaya nanti saya nggak bisa Oke. ngasih solusi Iya. yang lain kecuali harus ke dokter gitu. Iya betul, buat Mas Safarudin itu tadi sarannya ya ke dokter untuk lebih lanjut ngeceknya kayak gimana itu ya, untuk tindakan berikutnya seperti apa gitu. Oke, ada telepon lagi nih, coba kita angkat satu lagi, kita kolek. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Oke, terputus. Lanjut ke Mas Faizin. Mas Faizin, ya penelpon berikutnya tadi, dulu pernah kecelakaan patah tulang ya. Ini kadang cenut-cenut. Ada yang bilang kalau udah cenut-cenut itu tandanya badannya kurang sehat. Nah, apakah benar seperti itu? Jadi ada apa ya alarmnya? Kalau mau badannya kurang sehat, tanda-tandanya itu tadi ya cenut-cenut. Gimana ini, Pak Agus? Ada hubungannya nggak? Kalau secara medis ya, nggak ada tuh Mbak. Iya. Tapi kalau seseorang kalau memang tulangnya terasa linu-linu atau cenut-cenut gitu, dilihat dia misalkan gini, kalau kita mau flu aja, flu itu kan virus. Nah, virus waktu masuk invasi ke dalam tubuh kita, badan kita kan menggigil. Kok menggigil ya, tapi badanku kok panas. Terus tulang-tulangku kok linu kabeh. Kenapa ya? Itu pertanda kalau ada virus masuk. Nah, itu pertanda kalau orang ini mau sakit. Ya benar. Tapi kalau tulang kalau mau sakit linu-linu ya benar mungkin ada virus yang masuk gitu karena itu juga merupakan suatu pertanda. Jadi untuk bukan tulangnya yang habis patah itu, tapi bukan memang ya, ada tapi memang ada virus yang mau masuk ke kita. Jadi gitu. memang bisa, benar Tandanya juga bener. kalau ada cenut-cenutnya benar, tapi nggak ada kaitannya dengan patah tulang kecelakaan. itu, apalagi kalau memang patah tulangnya udah lama, lebih Oke. dari setahun 2 tahun, Nggak 3 ada bulan hubungannya. itu tulang itu udah nyambung sendiri. Iya, nyambung sendiri. Kalau lebih dari 2-3 tahun, ya sudah normal ya. normal lagi Oke, gitu. Jadi nggak ada Iya, hubungannya nggak sama ada patah tulang hubungannya, yang dulu iya. ya. Memang sakit, ada virus gitu Ada aja. virus mungkin pertanda. Tapi itu memang benar tandanya kalau badan kurang sehat, jadi cenut-cenut tadi bisa Iya. juga ya salah satunya ya. Terus gini, banyak orang yang kadang-kadang kena dingin terus terasa cenut-cenut, itu tandanya apa? Apakah ini juga bisa jadi tanda pengeroposan tulang? Kena dingin. Bisa jadi kena dingin itu di ruangan ber-AC ya kan? Bisa juga mungkin pas habis kehujanan, jendindil gitu kan dingin ya. Terus Nah, gimana sekarang ini ini? seperti Mbak Ada tiap harinya Iya. di AC terus. Iya, Kira-kira Apa? ada nggak perasaan Saya masih belum cenut-cenut ini. cenut-cenut ya? Belum. Nah, itu dia. Mandi malam. Iya. Nah, bukan mandinya yang disinyalir, tapi kalau kita pakai air hangat itu Iya. mungkin lebih enak, lebih Iya. nyaman. Pembuluh darah juga akan lebih membuka lagi. Dan di sirkulasi di dalam tulang itu juga akan mempunyai rasanya kenyamanan. Kalau kita sakit terbentur, dikompres air hangat itu juga Enak menambah- ya? enak kan. Nah, kalau dikompres air dingin, wah enggak terasa. Orang dulu mungkin ya, kalau mbah-mbah kita yang dulu kan sukanya kan mandi malam. Waktu mandi malam dan kan jarang pakai, mungkin jarang pakai yang hangat. Ya setelah itu ya kalau tubuh kena hawa dingin, pembuluh darah itu nggak malah membuka, malah menutup, sehingga dia akan terjadi apa istilahnya Cenut-cenut itu vasokonstriksi. tadi. Vasokonstriksi itu menutup, setelah menutup ya udah terjadilah fase yang orang bilang kok tambah cenut-cenut sih. Harusnya kan habis mandi kan seger. Ini kok Iya. enggak lah. Pakai air apa dulu? Kalau pakai air hangat kan Iya, lebih iya, enak gitu. Tapi memang Yang membuka, ini gitu. sebuah apa ya? Kayak nggak masalah ya, sebuah alamiah gitu. Ketika Alamiah, kena dingin terus cenut-cenut itu nggak masalah, bukan Nggak pertanda masalah. apa-apa, enggak ya. Enggak. Cuma disarankan aja kalau malam apa Iya. gitu pakai air hangat aja, pakai lebih baik air kayaknya hangat, seperti iya. itu. Oke, berikutnya tadi Mbak Dia. Nah ini sekaligus tadi menjawab Mbak Dia ya. Mandi malam bisa nggak ini sebagai pencetus pengeroposan tulang? Ada yang bilang jari ini rematik, linu dan lain sebagainya. Ini apa benar Pak? Tapi sebelum dijawab saya angkat dulu telepon. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo. Ini kayaknya mau mandi ini air hangat kayaknya. Kalau jam segini lebih enak mandi apa Pak? Air dingin aja, disarankan air dingin ya kalau jam segini ya. Oke, ke Mbak Dia, mandi malam bisa nggak ini jadi pencetus pengeroposan tulang?
Iya, tadi sudah dijelaskan banyak sama Pak Agus. Okay. Jadi yang namanya keropos tulang sekali lagi itu karena massa tulangnya atau isi di dalam tulangnya itu yang sudah mulai berkurang. Jadi sebenarnya secara fisiologi, secara normal tubuh kita ini ada fase penghancuran tulang, istilahnya kalau kulit itu kulit mati, kemudian diganti dengan kulit yang baru. Nah ternyata di tulang juga ada fase yang seperti itu. Jadi ada fase penghancuran, kemudian ada fase remodeling atau perbaikan. Nah seharusnya fase perbaikan dan fase penghancuran ini seimbang. Nah ternyata pada suatu kondisi karena beberapa faktor itu penghancurannya lebih tinggi, kemudian pembentukannya lebih rendah. Ini contohnya pada usia lanjut itu salah satunya. Jadi kalau kita bilang mandi apakah bisa berpengaruh terhadap keropos tulang, saya rasa enggak. Tapi kalau yang Anda bilang gerai rematik gitu gimana? Ya itu tadi ada pengaruhnya ke sirkulasi itu aja. Itu ya. Iya. Jadi yang khususnya yang terlalu dingin. Jadi kalau misalnya air biasa saya rasa enggak ada pengaruhnya. Apalagi Mbak Diani tadi katanya suka mandi malam. Disarankan mandi malamnya pakai air hangat ya, untuk membuka tadi ya, membuka pembuluh darah. Kalau pakai air dingin malah menutup nanti ya. Terus akhirnya cenut-cenut itu ya. Oke. Ya jadi ini buat sobat R yang biasa punya kebiasaan mandi malam, ada baiknya mandi air hangat ya. Tidak disarankan untuk mandi kembang atau mandi madu gitu ya, dirubung semut enggak sampean. Halo, selamat pagi. Kita angkat dulu telepon. Halo. Pagi. Iya, pagi, dengan Mbak siapa ini? Ati. Mbak Ati. Nggih, Mbak Ati di mana Mbak Ati? Di Meri. Oh, di Meri nggih. Silakan mau tanya apa sama Pak Agus? Ini tadi kan suruh Bunda Anis mau nanya. Nanya apa ini? Gini, kata Mama Bunda Anis bilang gini, penyebab asam urat itu apaan? Penyebab asam urat? Nggih. Bisa melalui makanan enggak? Katanya kan waktu itu semalam kan makan bayam, terus makan sayuran yang berkuah, kolak, terus makan kacang-kacangan tuh katanya tuh kakinya tuh kayaknya sakit gitu loh. Cepat-cepat kata bahasa Jawa gitu. Aja yang gitu aja. Oke, terima kasih ya. Oke, terima kasih buat Mbak Ati yang sudah menanyakan permasalahan dari Bu Anis. Bu Anis enggak ini mungkin sekarang lagi cenut-cenut ini, jadi makanya nggak bisa telepon sendiri ya Bu Anis ya. Oke, ini langsung saja kita ke pertanyaan ya, karena waktunya tidak mencukupi nampaknya. Bisa dijawab dari Mas Glewo ini, katanya keluhannya tadi kalau capek-capek pinggang itu biasanya minta diinjek. Biasanya kebiasaan arek nom-nom. Karena suami saya juga seperti itu. Kadang, saya mah tolong mah aku kerken dulu ini sampai bunyi krek, kalau nggak bunyi krek nggak enak. Itu gimana? Apakah ada pengaruhnya? Kalau udah terbiasa, iya. Ini menurut saya ya, dan menurut fisioterapi yang ada di rumah sakit, di tempat saya bekerja itu juga menyarankan orang kalau yang dipijet terus sampai bunyi krek enak buat kita, tapi kalau lambat laun kesimetrisan tulang itu akan berubah. Jadi misalkan kita kalau mau tertengkurap terus diinjak gitu ya, terus sampai bunyi krek lega. Tapi ini dari yang saya baca dan dari teman saya yang fisioterapi, dia penelitiannya adalah, Mas, jangan dipijet sampai bunyi krek tiap hari. Kalau misalkan segitu dipijet bunyi krek, pergeseran tulang itu akan sekian mili. Jadi kalau sampai dia dipijet otomatis istilahnya nanti gini, Mbak, agak miring dikit antara tulang punggung sampai ke bawah ini, biasanya dia akan agak miring dikit. Karena udah terbiasa gitu. Bisa dibilang kalau sering ini dilakukan, malah nanti gesernya malah lebih jauh. Ini ya. Apalagi misalnya mulai dari masa muda sampai tua. Nanti kalau dibutuhkan tulang punggungnya akan kelihatan. Jadi sarannya adalah ada baiknya kalau memiliki kebiasaan seperti itu mulai dari sekarang dihindarin, paling enggak dikurangin, akhirnya nanti sudah hilang. Takutnya gitu. Nanti ya dirasakan kalau sudah benar-benar usianya semakin bertambah gitu ya. Terus posisi tidur boleh terlentang, kaki lutut ini kalau bisa dikasih bantal atau guling. Nah, lutut ini kan memang ada posisi yang nekuk. Itu dikasih guling, tujuannya adalah untuk meratakan dari tulang punggung. Kalau ini diluruskan terus dia
apalagi tidurnya jarang gerak. Nah, setelah bangun, wah, jelas dia nggak akan lebih enak tapi malah pegel kabeh ya. Kadang waktu muter gini, krek itu sakit semua tambahan. Iya, betul. Dikasih bantal atau guling di bagian belakangnya. Ini lutut. Disarankan untuk yang semuanya tidur seperti itu kalau bisa? Kalau bisa gitu. Oh, oke. Lebih enak gitu. Terus ini juga habis pijet kok ketiduran. Ini sebenarnya apa hubungannya gitu loh? Kadang habis ada ini apa gitu antara hubungan habis dipijet kok mesti ketiduran, Mas Cleo? Di massage kan otomatis pembuluh darahnya kan dirangsang untuk membuka. Jadi otomatis sirkulasinya kan semakin baik. Nah, kalau udah semakin baik, orang itu kondisinya fisiknya lemah sekali atau faktor stresnya tinggi, otomatis pasti akan tertidur merasa pusat. Karena relaksasinya akan tinggi. Karena saraf-sarafnya jadi enak. Sarafnya gitu udah ya? enak, udah apalagi habis dipijat enak, udah langsung tiduran pasti. Ini sakno sing tukang pijet lah, kok mesti turu iki malah buka ya. Yang terakhir ada Mbak Ati di Meri. Ini menanyakan, ada Bunda Anis ya tanya penyebab asam urat itu apa? Apakah bisa melalui makanan? Soalnya semalam itu habis makan bayam, kolak, kacang-kacangan. Nah, sekarang ini linu gitu. Gimana Mbak Eni? Iya. Salah satu gejala dari artritis gout istilahnya atau yang disebut dengan asam urat tadi itu memang salah satunya nyeri. Penyebabnya ada bermacam-macam. Salah satunya dari makanan. Dari makanan itu ada yang mengandung kadar purin tadi yang saya katakan purin. Purinnya itu tinggi atau sedang atau berat. Nah, contoh tadi bayam itu ternyata juga mengandung kadar purin yang bisa menyebabkan terjadinya asam urat. Kalau kolak, ini pertanyaannya di kolak itu apakah ada kacang-kacangnya, kacang-kacangannya, dan juga santan. Terus, kacang hijau ya? Iya, kacang-kacangan, kacang-kacangan. Jadi kalau misalnya punya riwayat dengan asam urat, sebaiknya menghindari itu. Dikurangi. Kalau misalnya kalau setiap hari makannya tahu tempe, saya terus mau makan apa misalnya, dia nggak apa-apa, mungkin sedikit aja porsinya ya. Porsinya sedikit aja. Terus sebenarnya ada beberapa obat-obatan yang bisa mempengaruhi keluarnya purin atau asam urat itu dari tubuh. Sebenarnya kan secara normal dikeluarkan lewat pipis ya, lewat urin itu, tapi ada beberapa obat yang memang menghambat. Contohnya kalau misalnya seseorang sedang mengkonsumsi obat-obatan untuk penyakit paru misalnya yang jangka waktu lama, obat TBC, salah satunya itu ada yang memang efek sampingnya adalah menghambat pengeluaran dari asam urat. Jadi nanti bisa ditambahkan dengan obat-obatan untuk untuk mengeluarkan kadar asam urat yang terlalu tinggi di dalam tubuh kita. Tapi kalau dari makanan, ya makanannya aja yang dikurangi, kemudian ditambahkan dengan olahraga, minum yang banyak supaya bisa dikeluarkan lewat pipis. Tapi makanan tadi memang ini ya, semuanya beresiko untuk asam urat ya, mulai dari kolak tadi santannya, terus bayam yang mengandung purin banyak tadi, terus sama kacang-kacangan juga ya. Kalau kita biar mudah mengingat itu ada benjol itu, ada bayam, emping, kemudian nangka. Oh, disingkat benjol. Bayam, emping, nangka, J-nya jengkol. Jeroan. Iya, jeroan, bukan jengkol. O-nya? Otak. Oh, otak. L-nya? Ini saya kok jadi blank. Ya makanya benjol ya. Iya, benjol. Ya. Makanya disingkat itulah. Bebek benjol itu juga termasuk. Oh, termasuk juga ya. Kalau bikang enggak ya? Enggak. Oke, Sobat R, sampai di sini saja kebersamaan kita nih, Mbak Eni sama Pak Agus. Senang sekali ya, banyak Sobat R yang begitu responnya luar biasa ya. Mungkin terakhir saja bisa Pak Agus, bisa Mbak Eni, untuk buat Sobat R ya, tips sehat untuk menjaga tulangnya agar tulangnya sehat. Sedikit aja. Banyak aja. Iya. Monggo. Apa saya saja? Nggak mungkin kan? Iya. Ini mungkin bisa jadi bahan masukan untuk Sobat R ya. Jadi sebenarnya tulang itu bisa berfungsi dengan baik ketika dalam kondisi bagus, atau matriks tulangnya, isi tulangnya itu juga kondisinya bagus. Salah satunya kita harus rajin berolahraga. Ternyata dengan olahraga yang teratur, kepadatan tulangnya ini juga semakin bagus, densitas tulangnya bagus. Kemudian diusahakan banyak makan makanan yang mengandung kalsium, tentunya untuk kesehatan tulang kita. Contohnya ada susu, ada
sayuran hijau, brokoli bisa, lobak bisa, kemudian yogurt atau keju boleh, banyak sekali. Ya. Kemudian apa namanya, olahraga, tentunya makanan sehat, kemudian banyak minum air putih, mungkin itu ya. Tapi kalau misalnya sudah mengalami suatu kondisi sakit, ya sebaiknya ada tambahan obat-obatan. Ya, atas saran dokter tentu pastinya ya. Tentu. Oke, terima kasih banyak Pak Agus ya, Mbak Eni ya. Ya, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Sobat R pun juga demikian, selamat melanjutkan aktivitas ya.